Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 21, ajakan dari Allah kepada manusia, baik yang beriman, yang masih ingkar, maupun yang munafik, agar kembali beribadah kepada Allah yang telah menciptakan manusia, agar supaya manusia dapat memelihara dirinya dari mengikuti aturan-aturan yang telah disyariatkan oleh Allah kepada manusia. Nah, sedangkan pada ayat 22 Allah memberikan penjelasan bahwa Allah yang pantas dituju dalam peribadatan adalah Zat yang menciptakan langit dan bumi, karena di bumi itu manusia beraktivitas dan Allah memberikan fasilitas untuk kepentingan manusia dengan menurunkan air hujan sehingga tumbuhlah semua yang menjadi kebutuhan daripada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah memberikan penjelasan terkait dengan fungsi manusia itu hidup di dunia. Yang pertama adalah untuk beribadah, yang kedua untuk melaksanakan tugas khalifatullah dengan memakmurkan bumi Allah yang diamanahkan hanya kepada manusia. Maka dari itulah manusia hendaknya memahami bahwa tugas khalifah yang diamanahkan kepada manusia itu ada 5. Yang pertama, tugas pada dirinya, kepada agama, kepada keluarga, kepada masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan tugas khalifah kepada dirinya, hendaknya manusia membekali diri dengan ilmu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, menampilkan diri dengan akhlakul karimah sebagai manusia. Yang ketiga, hendaknya manusia memelihara keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohaninya. Jadi sebelum melaksanakan tugas agama, tugas keluarga, tugas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka manusia harus membekali kaitannya dengan tugas khalifah kepada dirinya sebagai manusia untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adapun keterlibatan perempuan di dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, terutama dalam jihad ekonomi pada era jahiliyah sebelum kedatangan Islam, itu perempuan diperlakukan kurang baik. Namun kondisi itu sedikit berbeda setelah Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah. Dan sejarah telah membuktikan bahwa muslimah pernah berafiliasi dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan perang. Kemudian terkait dengan perempuan, khususnya muslimah
secara historis dikisahkan keterlibatan mereka di dalam aktivitas seperti sebagai pengusaha. Itu ada perempuan yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid, kemudian Kilat Ummi Bani. Kemudian perempuan yang bekerja keras, yang tidak tergantung kepada suaminya di dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan di muka bumi ini, yaitu Zainab binti Jahsi, Ummu Salim binti Malhan Asy-Syifa, Siti Asma binti Abu Bakar, Aisyah binti Abu Bakar. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan yang terlibat dalam persoalan jihad ekonomi, baik sebagai pengusaha, produksi, pemasaran, bahkan penyandang dana, di mana para perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya di medan perang sebagai syahid, maka perempuan-perempuan yang tidak bisa berwirausaha, maka harta yang dimilikinya dititipkan untuk dijadikan sebagai modal usaha. Sehingga di dalam Islam kemudian ada aturan yang disebut dengan mudharabah. Jadi ada penyandang dana, ada bagian pihak produksi seperti perempuan-perempuan yang bekerja keras ya dengan keterampilannya. Kemudian ada yang pengusaha, ada bagian pemasaran. Maka di dalam istilah ekonomi yang dikenal dengan pelaku bisnis. Nah, untuk itulah ketika perempuan ikut tampil dalam jihad ekonomi, maka hal ini perlu mendapatkan bimbingan. Seperti halnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, selalu mengadakan ekspedisi pasar untuk mengecek para pengusaha yang berjualan yang tidak memahami tentang ilmu bagaimana jual beli itu yang dikenal dengan buyuk. Maka Khalifah Umar bin Khattab dengan tegas agar supaya menutup usahanya untuk mempelajari dulu. Sehingga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 bahwa bidang perdagangan jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan di dalam Islam. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya, jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika perempuan ikut andil di dalam mengelola perusahaan, maka perusahaan yang baik itu hendaknya ada 5 prinsip dasar. Yang pertama, keterbukaan informasi, baik dalam pengambilan keputusan, mengungkapkan informasi material. Yang kedua, kemandirian, dikelola secara profesional tanpa berbenturan dengan kepentingan atau pengaruh tekanan. Nah, disinilah perempuan harus memiliki kekuatan sikap. Yang ketiga, akuntabilitas,
kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban. Yang keempat adalah pertanggungjawab kepatuhan yang ada dalam pengelolaan terhadap tata kelola yang sehat. Yang kelima adalah keadilan. Prinsip keadilan dalam memenuhi hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan kaidah yang berlaku. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, selain mendapatkan bimbingan bagaimana tata kelola perusahaan yang baik itu, maka perlu juga memperhatikan hal-hal yang dilarang di dalam Islam, ya, seperti adanya gharar. Kalau orang Jawa bilang goro, berupa jual beli yang di situ ada unsur penipuan. Yang kedua seperti menimbun dengan harapan ketika mahal kemudian bisa dijual dengan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Yang ketiga, hindari yang namanya ghash, yaitu adanya eksploitasi. Ya, seperti perempuan seringkali jadi objek iklan agar dapat perhatian dari para konsumen. Perempuan jadi objek utama dengan cara mengeksploitasi, seperti eksploitasi dalam bentuk tubuh, ekspresi, mimik, dan wajah, di mana perempuan dijadikan alat untuk daya tarik serta mengeksplor sensualitas tubuh perempuan sebagai alat menjual produksinya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bahwa Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan di dalam meningkatkan pendapatan, karena dalam perjuangan Islam untuk ibadah, untuk negakkan agama, itu memang dibutuhkan biaya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan doa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, keterlibatan perempuan terutama di zaman sekarang ini yang punya peluang bisnis dengan komunitas perkumpulan perempuan yang semakin banyak, maka hal ini perlu perempuan mendapatkan bimbingan agar tidak muncul yang namanya eksploitasi ataupun penipuan. Yang ketiga juga hal-hal yang akan merusak seperti kaitannya dengan adanya unsur maisir, perjudian. Seperti halnya banyak perempuan tertarik untuk membeli barang karena ada hadiahnya. Oh, siapa yang membeli ini walaupun tidak butuh maka dapat hadiah umroh, dapat hadiah mobil, atau dapat hadiah apa. Nah, ini perempuan sering kali terpengaruh dengan iklan-iklan yang ada di situ, penipuan ataupun eksploitasi untuk daya tarik yang di situ seringkali
merugikan bagi perempuan itu sendiri. Jadi tujuan membeli sesuatu karena memang itu kebutuhan. Jadi jangan sampai membeli sesuatu karena hanya mengharap hadiah dari membeli itu. Namun kalau kita membeli kemudian dapat bonus, dapat hadiah, nah itu menjadi sesuatu yang sah karena tidak ada niatan di dalam membeli barang itu dengan tujuan hanya mengharap hadiahnya. Jadi banyak sekarang aktivitas jual beli, mulai dari mainan makanan anak-anak kecil yang dikaitkan dengan mainan. Disitulah secara tidak langsung itu sudah ada unsur maisir, sudah ada unsur judi. Untuk itulah maka perempuan perlu mendapatkan bimbingan terkait dengan perempuan-perempuan yang memang akan terlibat sebagai pelaku bisnis, apa itu sebagai pengusaha, produsen, maupun sebagai marketing, ataupun sebagai pembeli. Nah, untuk itulah maka Rasulullah mengajarkan bagaimana masuk mall, masuk pasar itu hendaknya berdoa. Ya, seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu hayyun la yamutu biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika perempuan itu berusaha, maka hasil usahanya itu menjadi milik perempuan itu sendiri. Sehingga contoh yang dilakukan oleh Asma binti Abu Bakar, dia bersedekah dengan harta hasil penjualan budak perempuan tanpa sepengetahuan suaminya. Namun kemudian setelah ia menjual budak perempuan, ia berkata, Zubair masuk kepadaku dan harta hasil penjualan budak perempuan ada padaku. Maka Zubair berkata, hibahkanlah budak perempuan kepadaku. Aku berkata, sesungguhnya budak perempuan itu telah aku sedekahkan. Ya, jadi untuk itulah walaupun perempuan memiliki hak terhadap hasil usahanya, namun tetap memberitahu dan bermusyawarah kepada suami, dan suami tidak punya hak untuk melarang menggunakan harta yang telah dimiliki oleh perempuan dari hasil usahanya. Namun para suami hanya punya kewajiban untuk memberikan bimbingan agar supaya perempuan tidak sampai jatuh pada hal-hal yang di situ ada unsur penipuan di dalam usahanya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, semoga perempuan-perempuan yang khususnya muslimah itu dapat menguatkan dirinya, tidak tergantung dengan berusaha dengan yang diusahakan, baik sebagai pengusaha ataupun sebagai pekerja. Maka disinilah kehadiran perempuan juga termasuk bagian daripada jihad untuk mengentaskan persoalan-persoalan yang masih banyak yang diistilahkan dengan permasalahan kemiskinan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.